atau haram bila seorang menantu laki-laki cepika-cepiki di hari raya Idul Fitri saat bersalaman. Mohon maaf lahir dan batin. Ia disaksikan oleh ayah, menantu dan anak lainnya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Menantu cepika-cepiknya sama siapa ini? Sama mertuanya. Iya. Mantu sama mertua mahram bu? Mahram. Iya, jadi tidak mengapa. Iya, sekedar bersentuhan, cepika-cepiki tidak mengapa. Iya, dan boleh mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ini diperbolehkan karena hari raya Idul Fitri adalah ungkapan kegembiraan, ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Ya, makanya ya kita boleh mengucapkan selamat seperti ucapan selamat di kalangan para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nah, jadi boleh ketika cepiki kalau memang itu kepada wanita yang mahram. Kalau yang bukan mahram, maka tidak diperbolehkan, atau sesama wanita. Tapi kalau sama laki-laki, ya gimana ya? Nah, jadi kalau memang itu menjadi suatu kebiasaan, ada tidak mengapa. Ya, tapi kalau itu dianggap suatu aib, maka tinggalkan. Jadi kembali kepada hukum adat. Nah, apa itu penyakit aib? Orang yang memasang foto apakah kena penyakit aib? Apa ciri-ciri orang yang kena penyakit aib? Dan gimana cara untuk menghindari atau mengobati penyakit aib? Rasulullah mengatakan al-aidu haq. Jadi aib itu benar adanya. Banyak faktor orang itu menderita penyakit aib. Yang pertama, bisa jadi pujian yang berlebih tanpa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala kita memuji sesuatu, awalilah dengan berzikir, membaca apa? Masya Allah, bagusnya nih mobil. Masya Allah, imutnya anak ini lucu amat ini, Masya Allah. Seperti itu jemaah. Ya, jangan kita memuji secara langsung. Mobil ente bagus amat. Ya, anak ente lucu amat. Nah ini bisa menyebabkan kena aib. Pujian yang tidak diiringi dengan menyebut nama Allah. Atau juga pandangan hasad. Maka hati-hati tatkala kita mengupload foto istri, foto anak yang sedang lucu-lucunya diupload di IG atau di Facebook, maka tentunya orang yang melihat foto itu bermacam-macam pikirannya. Ada yang senang, Masya Allah teman saya jadi orang sukses, istrinya cantik. Ada pula yang memandangnya itu hasad, gak senang, atau mungkin iri, berharap agar istrinya itu diceraikan dan pindah pada dia. Nah ini berbahaya. Jadi kalau di situ ada pandangan hasad, maka bisa terkena penyakit aib. Apa sih dampaknya aib itu? Ya macam-macam. Kalau anak kecil kadang ya mungkin sering nangis, atau istilah kita sawanan, tahu sawan? Jadi gitu. Ya diobati, ya turun-turun panasnya itu bisa jadi penyakit aib. Dan tidak sedikit ya dengan foto seorang wanita yang mengupload fotonya di media sosial, kemudian di print, kemudian dijadikan sebagai wasilah untuk sosial dan yang lainnya. Bagaimana cara mengobatinya? Itu dengan cara di ruqyah, ya. Atau ada hadis menyebutkan dia dimandikan dengan bekas air mandi orang yang tadi memuji secara berlebihan. Tetapi itu mungkin agak sulit, jadi cukup kita meruqyahnya. Nah, apa bacaan zikir pagi dan petang yang bagus dan benar? Iya, saya sarankan
untuk membeli buku yang sangat bagus sekali, ya, buku zikir pagi dan petang yang ditulis oleh Ustadz Yasin bin Abdul Qadir Jawad. Lengkap, bagus, referensinya jelas, daripada Al-Ma'surat. Al-Ma'surat banyak hadis lemahnya. Iya. Jadi ada bagi jamaah yang bertanya, silahkan cari di Tokopedia, di aplikasi juga ada ya. Iya, tinggal di download ya, zikir pagi dan petang. Jadi bukan maksurah. Pak Ustadz, apakah orang Afrika wudunya boleh bertayamum? Kalau kagak ada air di sana, tayamum. Ya. Kalau nggak ada air ya, kalau ada air ngapain tayamum? Iya. Mana orang Afrika di sini? Bagaimana tata cara menjenguk orang yang sakit, Ustaz? Perlukah membaca Al-Fatihah dan bacaan doa-doa tertentu secara berjamaah? Bila nengoknya rame-rame, Ustaz, kalau naik kereta bangkunya menghadap ke timur, bagaimana sholatnya? Yang pertama, menjenguk orang sakit ini merupakan perintah, ajaran, ya, karena Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ya, apabila saudara kalian sakit maka falyautuhu, hendaklah dia menjenguknya. Jadi seorang muslim yang baik adalah ketika mendengar saudara yang sakit maka disunahkan untuk menjenguk. Bagaimana adab-adabnya? Adab-adab yang pertama adalah menghiburnya dan menasihatinya agar bersabar terhadap takdir yang Allah timpakan kepadanya. Jangan membuat dia justru membuat stres, tekanan batin, ya. Jangan membuat dia sedih. Jangan kita katakan, Pak, teman saya sakit kayak gini mati. Jangan, dia, ya, tambah stres dia. Jadi dihibur. Kemudian kalau kita punya rezeki, ya kasih. Ya, kita lihat kondisi kadang ada orang yang bawain makanan banyak banget, ujung-ujungnya buat yang jenguk juga, ya kan? Ya, yang baik ya mungkin kita kasih uang, ya, karena mungkin dia memiliki kebutuhan untuk tebus obat dan yang lainnya, iya. Dan berdoa, apa doanya? Banyak doanya. Di antara doanya adalah Allahumma anta syafi, ya. Kemudian adhibil ba'sa, artinya doa-doa seperti itu. Dan gak perlu rame-rame, ya. Kita doakan, kita menuju ke arah kepalanya, ya. Kemudian kita hibur, kita doakan seperti itu. Allahumma anta syafi, ya, la sifaan illa sifauka, ya. Itu doa-doa yang dan tidak perlu membaca apa? Al-Fatihah. Tidak disunahkan. Kalau kita naik kereta bangkunya menghadap ke arah timur, bagaimana sholatnya? Yang pertama, kita cari ruangan-ruangan yang memang itu bisa kita mengerjakan sholat secara sempurna. Sholat dengan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Mungkin kita meminta izin ke ruang masinis, kalau boleh. Ya, cari ruangan yang memungkinkan untuk sholat. Yang kedua, kalau yang di depan kita adalah orang yang enak kita ajak bicara, kita ini aja minta izin, Pak, nah, numpang sebentar untuk sholat, ya, karena arah barat di sana. Oh ya, silakan, enak, ya. Tapi kalau ternyata orang depan kita adalah orang yang kita nggak kenal, dan juga ternyata dia sedang istirahat, mungkin yang kita bangunin dia? Nggak mungkin. Terus gimana? Sholat semampunya. Sholat semampunya, ya, dengan menghadap ke arah timur. Dan usahakan kalau memang dia bisa sholat di setiap stasiun, silakan. Tapi kalau stasiun berhentinya cuma 3 menit, ya jangan. Khawatir dia sholat ternyata kereta udah jalan, ya.
Nah, jadi jangan mempersulit. Allah tidak akan membebani suatu kaum di luar batas kesanggupan. Kayak ganti dia. Ini hadis atau pernyataan usul. Iya, ini ayat Quran. Ini surat ya Al-Quran, surat Al-Ghafur dan juga surat Al-An'am. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Atau dalam ayat ini surah Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Iya, ayat terakhir itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Itu ayat bukan hadis ya. Allah tidak membebani di luar kesanggupan seorang hamba. Kenapa seorang muslim kok cara beribadahnya berbeda-beda? Apakah Nabi SAW mencontohkan juga beragam? Tergantung. Memang ada ibadah-ibadah yang sifatnya berbeda-beda, beragam-ragam seperti doa. Doa iftitah aja kan banyak itu ya. Maka yang pertama, kalau memang itu ada hadisnya, maka boleh kita amalkan semuanya. Dengan kita bergantian bacanya. Ya. Tapi kalau ternyata kita lihat berbeda-beda, beragam-ragam seperti yang kita lihat, ya, misalnya malam Jumat ada yang baca surat Kahfi, baca surat Yasin, maka kita berusaha mencari mana yang paling sahih, yang paling benar. Ketika kita sudah mengetahui tata cara berwudu yang benar, dan ketika kita sedang berwudu di tempat umum, ada yang memberitahu bahwa cara berwudu kita salah karena berbeda. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Iya, justru yang kita sampaikan bahwa yang benar adalah seperti ini. Dan kalau bisa tadi hadisnya itu dihafal, atau mungkin di screenshot, atau mungkin kita bisa mengkopinya, kemudian kita kasih tahu ini Pak, wudhu seperti ini yang benar, begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quran? Mentadaburi Al-Quran artinya kita berusaha untuk memahami, mempelajari tafsirnya seperti apa. Ya, itu disebut dengan mentadaburi Al-Quran. Apakah jika membaca Al-Quran dengan terjemahnya sudah termasuk mentadaburi? Iya, sudah termasuk mentadaburi, tapi masih kurang. Ya, perlu kita mempelajari tafsirnya. Bagus misalnya di majelis ini dibahas tafsir ya Al-Quran. Ya, tidak perlu panjang-panjang, ya mungkin yang pertama kita bahas tafsir juz amma. Ya, alhamdulillah kan fikih sudah, tauhid mungkin sudah, tinggal apa? Tafsir. Itu juga termasuk ilmu syar'i yang perlu kita pelajari. Gerakan apa saja yang termasuk sunnah dan yang termasuk wajib dalam berwudu sudah kita bahas kemarin kan? Iya, tinggal dilihat kembali. Makanya saya harapkan jamaah punya kitabnya adalah buku Al-Wajib, sudah ada terjemahnya. Dan apakah setelah kita tunaikan sunnah-sunnahnya baru disebut sempurnanya wudu? Iya. Jadi dengan cara kita mengerjakan yang wajib dan sunnah, maka kita dikatakan sudah berwudu dengan sempurna. Nah, apakah air yang segayung tadi diambil dari ember yang dikocorin dari keran ember, gayung, atau langsung dan kocoran keran? Terserah. Dia bisa tuh ambil di keran dulu satu gayung gitu ya, baru kita gunakan untuk berwudu. Atau juga boleh ngambil pakai apa yang ada di mana? Ada di boleh, terserah. Ya, bebas. Kalau sudah mandi pakai handuk, nggak pakai baju dahulu langsung wudu, bagaimana hukumnya? Boleh. Ya, tidak ada larangan dalam masalah ini. Nah, ini terakhir, kalau at-tahiyat lalu menggerakkan jari telunjuk dari mulai baca tasbih atau saat syahadat, mulai dari awal. At-tahiyatu lillah, as-shalawat wat-thayyibat. Nah, jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dari awal. Ya, dari awal dia isyaratnya. Baik, jemaah sekalian, insyaallah nanti kita akan panjang lebar bahas dalam fikih sholat. Jadi kita fokus bahas wudu, alhamdulillah selesai.
tinggal kita di pertemuan akan datang membahas tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya, demikian, semoga kita terus istiqomah menghadiri kajian ini ya, agar kita bisa memahami cara wudu dengan benar dan juga ibadah-ibadah yang lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.